Hai guys, selamat datang kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang the power of broke. Uang itu hebat, terutama dalam bisnis. Dengan uang, kita dapat mengambil segala macam jalan pintas dan menghasilkan bisnis jutaan dolar dalam waktu singkat, tetapi memiliki terlalu banyak uang juga bisa menjadi hal yang buruk. Ketika Damon John masih remaja, dia membeli sebuah van yang menampung 15 atau lebih penumpang. Dia menggunakan van itu untuk menjemput orang-orang di lingkungannya di sepanjang rute bus. Tidak hanya biayanya $1 lebih murah daripada naik bus, dia akan menurunkan penumpang di mana saja selama itu dalam rutenya. Pada masa itu, setiap halte dapat berjarak sejauh 6 blok, jadi ada insentif untuk naik van-nya daripada naik bus. Segera, orang-orang di lingkungannya mulai terbiasa dengan jadwalnya dan bisnis kecilnya menjadi menguntungkan. Dalam waktu singkat, dia punya cukup uang untuk membeli van baru, tetapi dia memutuskan yang terbaik adalah mempertahankan yang lama karena memiliki van baru tidak akan membantunya menghasilkan lebih banyak uang pelanggannya. Tidak mau naik van untuk waktu yang lama. Kemewahan itu karena membawa mereka ke tempat yang mereka 7. Selain itu, dia bangkrut, jadi dia membutuhkan uang tambahan untuk perbaikan. Damon, yang merupakan penulis buku ini, kemudian menjadi pengusaha super sukses yang memberinya peran utama dalam acara Shark Tank. Menurutnya, dia tidak bisa melakukan semua yang dia lakukan tanpa mentalitas power of broke di setiap langkahnya. Prinsip nomor 1, ketika Anda bangkrut, Anda belajar untuk memanfaatkan uang Anda sebaik-baiknya. Salah satu teman saya adalah definisi literal dari ini. Maksudku, dia mencari nafkah yang layak, seperti 100K setahun, tapi setiap kali kita pergi ke toko kelontong, dia akan menghitung biaya per unit dari setiap barang yang kita beli untuk mencari kesepakatan terbaik. Jika Anda pernah pergi ke salah satu barbeque-nya, Anda tidak akan melihat nama merek dimanapun. Coca-Cola hanya akan mengatakan cola dan roti hotdog bahkan tidak memiliki logo. Itu karena itu adalah yang termurah untuk dibeli. Saya telah bertanya kepadanya beberapa kali mengapa dia harus melalui semua masalah itu. Ketika perbedaan harga kurang dari $1 dan dia selalu memberikan jawaban yang sama. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia dan dia selalu memastikan dia mendapatkan kesepakatan terbaik tidak peduli seberapa kecil itu. Meskipun saya tidak 100% setuju dengan apa yang dia katakan, dia ada benarnya. Ketika kita terbiasa memanfaatkan uang kita sebaik-baiknya, kita akan mulai benar-benar melihat apa yang penting. Sama seperti ketika Damon memiliki pilihan untuk membeli van baru, dia dapat melihat bahwa membeli van baru tidak serta-merta memajukan bisnisnya, itu hanya untuk kepuasannya sendiri. Dengan kata lain, ketika kita memiliki kekuatan mentalitas bangkrut, kita memastikan untuk memanfaatkan uang kita sebaik-baiknya. Prinsip nomor 2, uang sangat bagus untuk mempercepat proses pembangunan bisnis Anda jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, tetapi hanya itu gunanya. Saat kami menonton acara seperti Shark Tank, kami melihat para pengusaha melontarkan ide bisnis mereka dengan harapan mendapatkan uang. Tapi bukan itu cara sebagian besar bisnis tumbuh sama sekali. Ini bagus untuk orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan ingin memulai berbisnis dengan cepat. Seperti jika mereka sebelumnya memiliki perusahaan game yang sukses dan mereka ingin membuka yang lain.
Namun dalam kebanyakan kasus memberikan persentase dari perusahaan Anda untuk sejumlah uang adalah ide yang bodoh. Pengecualian adalah jika orang lain memiliki sesuatu yang lain untuk ditawarkan. Mungkin mereka memiliki lebih banyak pengalaman daripada Anda dalam menjalankan bisnis dan bermitra dengan mereka akan membuat bisnis Anda menjadi lebih baik. Jika Anda belum tahu apa yang Anda lakukan, yang terbaik adalah membiarkan bisnis tumbuh secara alami. Dengan begitu, Anda dapat membuat lebih banyak kesalahan sebelum Anda dipaksa untuk menutup. Menurut Forbes, alasan nomor 1 bisnis tutup adalah karena mereka menciptakan produk yang tidak diinginkan siapapun, dan alasan nomor 2 adalah mereka kehabisan uang sebelum bisnis itu menguntungkan. Ketika kami mengembangkan bisnis kami secara organik, kami dapat meminimalkan kedua situasi ini terjadi. Mari kita gunakan contoh berikut ini. 5 tahun yang lalu, ketika saya mengikuti kursus tentang hari tua dan pensiun, saya belajar tentang fase-fase yang dilalui orang-orang setelah pensiun. Ternyata, beberapa tahun setelah seseorang pensiun, setelah selesai bepergian, banyak dari mereka yang bosan dan mulai mencari hobi baru. Anehnya, banyak dari orang-orang itu akhirnya membuka toko roti, mungkin karena jauh di lubuk hati kita semua memiliki kerinduan untuk menjual Chupi Cakes. Untuk alasan apapun, mereka membuka toko roti ini. Semua mereka memiliki kesamaan, dan itu adalah mereka tutup dalam waktu 1 tahun. Jadi, mengapa toko roti ini gagal? Selain karena mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya dalam membuka bisnis, alasan terbesar mungkin karena mereka menggunakan semua uang pensiun mereka untuk membuat toko, tanpa terlebih dahulu menguji konsep bisnis mereka. Apakah ada permintaan untuk makanan yang dipanggang di daerah tersebut? Apakah sudah ada toko roti lain di sekitar sini? Sebelum Anda menyadarinya, mereka telah menghabiskan banyak uang untuk merenovasi tempat itu dan mereka belum menjual 1 Chupi Cake pun. Bayangkan menghabiskan beberapa ratus ribu untuk membuka toko roti dan kemudian menyadari bahwa Anda melakukan kesalahan yang dapat dengan mudah dihindari dengan pengujian konsep yang sederhana. Uang pensiun, sama seperti dana lainnya, memungkinkan para pensiunan mengambil jalan pintas ketika itu adalah hal terakhir yang mereka butuhkan. Di tempat lain di luar sana, ada seorang pengusaha muda yang menjual Chupi Cakes dari rumahnya, menyadari bahwa permintaan Chupi Cakes tidak sebesar permintaan pizza, jadi dia mulai membuat pizza. Tersiar kabar, dan semua orang di lingkungan itu tahu tentang pizza buatan rumah pemuda itu. Dengan bukti konsep ini, ia kemudian menggunakan keuntungannya untuk membuka truk makanan kecil. Beberapa tahun kemudian, ia menciptakan rantai besar toko pizza di seluruh negeri. Saat kami mulai berbisnis pertama kami, atau bisnis di lingkungan yang belum kami kenal, penting untuk tumbuh secara organik. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah yang paling penting terlebih dahulu, seperti anak muda yang akhirnya berjualan pizza. Tidak perlu banyak uang untuk menciptakan bisnis yang sukses, terutama dengan diperkenalkannya situs crowdfunding. Bukan hanya itu, tetapi mungkin lebih baik bangkrut ketika Anda memulai berbisnis karena Anda akan lebih fokus menghasilkan uang, yang merupakan bagian terpenting, dan Anda juga akan belajar lebih banyak karena Anda tidak akan kehilangan semua uang yang Anda investasikan dengan satu kesalahan kecil. Ingat, uang itu baik, tetapi hanya jika Anda tahu cara menggunakannya. Ketika Anda memiliki banyak uang untuk bekerja, selalu ingat untuk memiliki kekuatan pola pikir yang rusak dan jangan hanya menggunakan uang untuk kepentingan itu.
mempertanyakan pada diri sendiri apakah uang yang digunakan secara langsung meningkatkan kemampuan Anda untuk menghasilkan lebih banyak. Jika seperti van baru Diamond, maka lebih baik lewat. Itu saja untuk saat ini. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru, tetapi yang terpenting, saya harap Anda menikmatinya.